Selamat bertemu kembali di dalam topik kita mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satu sejarah ya dari filsuf yang bernama Plato. Pada saat lalu kita sudah berdiskusi mengenai Aristoteles. Sekarang kita melihat pandangan filsafat ya, ilmu pengetahuan oleh Plato. Plato mendirikan akademi pada tahun 387 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, lembaga Athena ini menjadi pusat penelitian matematik, sains, dan teori politik. Plato sendiri menyumbangkan dialog yang berhubungan dengan seluruh tentang pengalaman manusia. Ya. Dalam tulisannya ya, di Temais, ia dideskripsikan sebagai gambar alam semesta yang tersusun oleh harmoni geometris. Ptolemy adalah seorang astronom Alexandria yang kehidupannya hampir tidak diketahui, ya, karena karya utamanya adalah The Almagest, ya, adalah sintesis ensiklopedis hasil astronomi Yunani. Ya. Sintesa yang diperbarui dengan pengamatan baru. Selain itu, ia memperkenalkan konsep gerak melingkar dengan kecepatan sudut seragam tentang titik ekuan. Ya, ini yang kita kenal sebenarnya titik eksentris ya, suatu titik pada jarak tertentu dari pusat lingkaran. Ya. Dengan menggunakan ekuan atau titik eksentrik ini, sin epicycles ya dan diferensial, ia mampu ini gerakannya ya, ia mampu memprediksi dengan cukup akurat pergerakan planet-planet. The Pythagorean ya, view of nature. Ya, ini saya tetap pakai bahasa aslinya. Ya, jadi bagaimana teori Pythagoras ini ya? Kita kenal banyak ya tentang segitiga Pythagoras ya, yang berhubungan dengan penghitungan hubungan antara sisi-sisi, kuadrat sisi-sisi ya. Ya, bagaimana Pythagoras ini di dalam mengamati alam ya. Sangat langka bagi seorang ilmuwan yang tidak punya ketertarikan pada alam untuk mengamati alam. Ya. Akan ada kecenderungan memandang alam dengan cara yang berbeda. Ya. Orientasi Pythagoras adalah cara memandang alam yang sangat berpengaruh dalam sejarah sains. Ya. Seorang ilmuwan yang memiliki orientasi ini percaya bahwa yang nyata adalah keselarasan matematis yang ada di alam Pythagoras yang di alam ya. Pythagoras yang berkomitmen yakni bahwa pengetahuan tentang keselarasan matematis ini adalah wawasan tentang struktur dasar alam semesta. Ungkapan persuasif dari sudut pandang ini adalah pernyataan Galileo bahwa filsafat ditulis dalam alam semesta yang selalu terbuka bagi pandangan kita. Tetapi ia tidak dapat dipahami kecuali seseorang terlebih dahulu belajar memahami bahasa dan menafsirkan karakternya di mana itu ditulis. Ya, ini agak sulit bahasanya Galileo, ya, tapi kadang-kadang menarik untuk dibaca ya. Itu ditulis dalam bahasa matematik ya, dan karakternya adalah segitiga, lingkaran, ya, dan gambar geometris lainnya. Yang tanpanya secara manusiawi mustahil untuk memahami satu kata pun darinya ya. Saya sempat membaca buku Galileo itu ya, tadinya saya ingin tahu ya, tidak tertarik ya, tapi ingin tahu, tetapi akhirnya menarik juga ya. Orientasi ini berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi ketika Pythagoras atau pengikutnya menemukan bahwa harmoni musik dapat dikorelasikan dengan rasio matematika yang lain. Ya. Ya, saya tidak mengatakan ini berkhayal dan sebagainya, tapi ini dasar pemikiran mereka. Ya. Kalau kita mengerti tentang musik ya, kita tahu apa yang disebut dengan oktav. Satu oktav itu adalah dari do menengah sampai do tinggi, atau dari do rendah sampai do menengah ya, satu oktav. Ya. Itu ada perbandingannya 2:1. Ini pandangan Pythagoras ya. Kalau fifth, kalau Anda yang pandai main gitar, main piano, Anda tahu apa maksudnya. Itu perbandingannya adalah 3:2 rasionya. Ya. Kalau fourth, ya, 4:3. Ya, kita tahu oktav itu 8, fifth itu 5, fourth itu 4. Nah, ini dalam istilah
musik ya. Di sini disebut istilah musik. Selain itu, Pythagoras awal menemukan bahwa rasio itu berlaku terlepas dari apakah nada dihasilkan kolom udara yang bergetar atau kolom udara yang beresonansi. Selanjutnya, para filsuf alam, ya, Pythagoras membaca harmoni musik ke alam semesta secara luas. Ya, mereka menghubungkan gerak benda-benda langit dengan suara sedemikian rupa sehingga menghasilkan harmoni bola. Ya, harmoni bola, karena itu bulat-bulat ya, lingkaran maksud saya. Plato dan orientasi Pythagoras. Plato kadang-kadang telah dikutuk karena dianggap ya bukan dikutuk secara itu ya, tapi karena dianggap menyebarkan orientasi filosofis yang merugikan kemajuan ilmu pengetahuan. Orientasi yang dimasukkan adalah berpaling dari studi dunia sebagaimana terungkap dalam pengalaman indrawi, ya, demi perenungan ide-ide abstrak. Ya, ini mungkin orang berkhayal gitu ya. Kalau kita sekarang, karena kita hidup di situasi yang modern ya, yang mungkin kita anggap lebih eksak ya, kita menganggap ini adalah suatu khayalan ya. Tetapi ini semua adalah awal dari munculnya ya, dari khayalan munculnya suatu teknologi ya. Pencela Plato yang tidak suka dengan Plato sering menekankan di mana Socrates merekomendasikan pergeseran perhatian dari fenomena sementara langit ke kemurnian abadi secara hubungan geometris. Ya, jadi ini khayalan alam, kemudian ini dihubungkan dengan suatu teori pasti ya, fisika. Ya. Tetapi sana Socrates diberikan dengan konteks diskusi tentang pendidikan ideal seorang calon pemimpin. Ya, dalam konteks ini Plato berkepentingan untuk menekankan jenis-jenis studi yang mendorong pengembangan kapasitas pemikiran abstrak. Semua orang setuju bahwa Plato tidak puas dengan pengetahuan sekedar empiris ya, tentang suksesi dan keeksistensi fenomena. Ya. Pengetahuan semacam ini harus dipahami sedemikian rupa sehingga tatanan nasional yang mendasari menjadi nyata. Ya. Ini yang sering tadinya saya kurang setuju ya, tetapi kalau saya bertemu dengan orang terus dia mengatakan sesuatu yang mungkin khayal ya menurut saya ya, yang saya tanggapi adalah saya katakan pada orang tersebut, coba cari dasar-dasar teorinya. Nah itu ya, atau istilahnya diilmiahkan ya. Titik perpecahan di antara para penafsir Platon adalah apakah mencari kebenaran yang lebih dalam ini dituntut untuk berpaling dari apa yang diberikan dalam pengalaman indrawi. Ya, kita sudah melihat secara indera ya, yang namanya bola bagaimana, segitiga dan sebagainya. Apakah kita harus melupakan itu ya? Platon akan mengatakan tidak dalam hal ini dan akan mempertahankan pengetahuan yang lebih dalam. Ini harus dicapai dengan mengungkap pola yang tersembunyi di dalam fenomena. Ya. Bagaimanapun diragukan Platon akan menjadi pengaruh dari sejarah sains seandainya dia tidak ditafsirkan dengan cara ini oleh para filsuf berikutnya. Ya, ini adalah contoh ya filsafat ilmu pengetahuan sebagai dasar bagaimana kita mengkaji suatu hasil penelitian. Ya. Jadi dari teori-teori yang kita atau dari sejarah yang kita diskusikan ini itu menjadi dasar bagaimana kita meneliti sesuatu ya, terutama kalau kita ingin mendapatkan teori baru ya, atau mendapatkan rumus baru dan sebagainya. Pengaruh ini telah diekspresikan terutama dalam sikap umum terhadap sains. Filsuf alam natur ya yang menganggap diri mereka Platonis percaya pada rasionalitas yang mendasari alam semesta dan pentingnya menemukannya. Dan mereka menarik keuntungan dari apa yang mereka anggap sebagai keyakinan serupa Plato. Pada akhir abad pertengahan dan Renaissance ya, Renaissance ini zaman raja-raja, Platonisme ini merupakan koreksi penting baik untuk ilmu pengetahuan di mana semua kalangan dan keasikan dengan perdebatan berdasarkan teks standar di kalangan akademisi. Nah, ini sekali lagi diilmiahkan ya. Nah, seperti pada saat yang lalu saya mendiskusikan bagaimana sih
orang tua kita mengatakan, ya, kalau Anda tidak enak badan, ya, atau flu, influenza, atau batuk, makan pedas-pedas, ya, tolong direview kembali tentang itu, ya. Itu bukan benar, ya, bukan suatu pendapat yang benar, ya, tetapi diilmiahkan, ya, sehingga mungkin menjadi benar. Apalagi kalau ada dasar-dasar teori yang kita tahu itu bisa menguatkan bahwa itu menjadi benar. Selain itu komitmen terhadap filsafat Plato cenderung memperkuat orientasi Pitagoras terhadap sains. Plato menggambarkan penciptaan alam semesta yang baik, yang mengesankan pola matematik pada materi primordial tak berbentuk. Bagi mereka yang menerima sintesis ini, tugas filsuf alam adalah mengungkap pola matematis yang mengatur alam semesta. Ya. Plato sendiri menyarankan bahwa ada 5 elemen, ya, 4 terestrial dan 1 celestial, mungkin berkorelasi dengan 5 padatan biasa, regular solids. Ya, nanti akan kita lihat apa yang dimaksud. Nah, ini dia, ya. Tetrahedron itu, ya, mewakili api. Nah, sedangkan kalau kubus ini mewakili tanah atau bumi. Ya. Oktahedron, bentuknya seperti ini, itu mewakili udara. Ya, sedangkan ikosahedron, ini saya kurang yakin tentang ini, ya, itu diwakilkan pada air. Kemudian deokahedron, ya, berhubungan dengan angkasa. Nah, ini tetrahedron ditugasi pada api, ya, karena tetrahedron adalah padatan biasa dengan sudut paling tajam, dan karena api adalah elemen yang paling bisa ditembus, ya, sekalipun ada nyala apinya, ya, kita bisa memasukkan, ya, menembus api tersebut, ya. Ya, dia menugaskan kubus ke bumi, ya, karena dibutuhkan lebih banyak usaha untuk membolak-balik kubus, dan karena bumi adalah unsur yang paling padat. Ya, ini ya pendapat mereka, ya. Jadi sementara itu pendapat mereka seperti itu. Plato menggunakan alasan yang sama untuk menetapkan oktahedron sebagai udara, ya, ikosahedron sebagai air, ya, dan dodekahedron, ya, ya, ke bumi dan langit atau angkasa. Selain itu, ia menyarankan bahwa transformasi antara air, udara, dan api dihasilkan dari penguraian setiap permukaan segitiga. Kalau kita lihat pada lamba-lamba yang kita pakai, dia dipakai itu adalah terdiri dari beberapa segitiga, ya, meskipun ada yang segi 5, ya. Permukaan segitiga sama sisi dari masing-masing padatan beraturan menjadi 6 segitiga. Ya, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dengan rekombinasi berikutnya dari segitiga yang lebih kecil ini menjadi bentuk permukaan padatan biasa lainnya. Ya, jadi tetrahedron, ya, dari itu menjadi semakin lama semakin banyak yang menjadi dekahedron dan sebagainya. Itu terdiri dari segitiga-segitiga kecil, ya. Penjelasan Plato tentang materi dan sifat siapa dalam hal bentuk geometris sangat banyak dalam tradisi Pitagoras. Perbedaan antara itu yang benar secara fisik dan hipotesis dibuat oleh Geminusus pada abad pertama sebelum Masehi. Geminusus menguraikan 2 pendekatan untuk mempelajari fenomena langit. Ya. Salah satu adalah pendekatan fisika yang memperoleh gerakan benda-benda langit dan sifat esensial mereka. Yang kedua adalah pendekatan astronom. Ya. Ini mungkin yang kita kenal dengan yang teori-teori yang didapatkan dari penelitian, ya. Jadi ada rumus-rumus fisika, ya, yang memperoleh gerakan benda-benda langit dari angka dan gerakan matematik, ya. Jadi ada fisika dan empirik, ya. Jadi empirik itu mungkin kita dapat dari penelitian, itu yang akan kita pakai. Dia menyatakan bahwa bukanlah bagian dari tugas seorang astronom untuk mengetahui apa yang secara alam tepat untuk posisi diam dan jenis benda apa yang cenderung bergerak. Tetapi yang memperkenalkan hipotesis di mana beberapa benda tetap diam, sementara yang lain bergerak, dan kemudian mempertimbangkan hipotesis mana yang akan sesuai dengan fenomena yang benar-benar diamati. Ya. Ini yang diamati itu adalah pergerakan planet-planet, ya. Jadi ada yang dianggap berhenti, ada yang tetap berputar.
Ptolemei pada model matematik. Pada abad kedua Masehi, Claudius Ptolemei merumuskan serangkaian model matematik, ya, satu model untuk setiap fenomena. Salah satu fitur penting dari model ini adalah penggunaan lingkaran yang berbeda dengan siklus episiklus untuk mereproduksi gerakan planet yang tampak. Pada model epicycle diferensial ini, ya, planet P bergerak sepanjang lingkaran episiklik, ya, yang pusatnya bergerak di sepanjang lingkaran mengelilingi bumi, ya, dengan menyesuaikan kecepatan revolusi titik P dan C. Ya. Ptolemei dapat mereproduksi gerakan mundur periodik planet yang diamati. Ya. Saat melintas dari A ke B di sepanjang episiklus, ya, planet ini tampak bagi pengamat di bumi untuk membalikkan arah gerakannya berlawanan dengan arah gerak bintang-bintang di latar belakangnya. Ptolemei menekankan bahwa lebih dari satu model matematis dapat dibangun untuk mendefinisikan kemunculan gerakan planet. Ya. Khususnya bahwa setiap bergerak eksentrik dapat dibangun secara matematis setara dengan sistem epicycle diferensial yang diberikan, ya, dalam model eksentrik bergerak. Planet P bergerak di sepanjang lingkaran yang berpusat pada titik eksentrik C, di mana titik C bergerak dengan gerakan berlawanan arah sepanjang lingkaran yang berpusat di bumi P. Karena itu kedua model secara matematis setara, ya, astronomi adalah bebas untuk menggunakan model mana yang dianggap lebih tepat. Nah, ini bentuknya, ya. Ada yang ini ada bumi, ada yang berputar keliling di sini, ya. Saya tidak tahu ini ada berputar panahnya, ya. Saya tidak paham tentang ini, ya, tapi yang kita lihat sejak kita di SD sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dan lintasan-lintasan dari masing-masing planet yang ada di angkasa ini, ya. Ini ada bumi, ini saya tidak tahu apakah ini bulan dan sebagainya, tidak tahu, tapi ini adalah filosofi matematis yang disampaikan oleh Ptolemei tadi, ya. Ini model gerakan A, B, P mengelilingi ini, ya. Jadi sementara C ini berkeliling, mereka yang ini mengelilingi yang C ini, ya, sehingga dia ikut mengelilingi tapi juga berputar. Itu beberapa yang kita pahami. Sedangkan ini, ya, yang eksentrik, ya, dianggap bahwa ini bumi, ya, kemudian ini ada planet yang mengitari bumi, ya. Kemudian ada juga yang planet yang mengitari mungkin kalau dilihat terhadap bumi, ya, dia bergerak eksentrik. Nah, ini pendapat filosof-filosof, ya, dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan. Sebuah tradisi muncul dalam astronomi bahwa astronom harus membangun model matematik untuk meyakinkan kebenarannya. Tetapi tidak boleh berteori tentang gerakan nyata dari planet-planet. Tradisi ini bertumbuh banyak pada karya Ptolemei tentang gerakan planet. Ya, Ptolemei sendiri tidak secara konsisten mempertahankan pendapat ini, ya. Karena berubah-ubah ya, pikirannya, pendapatnya setelah adanya mungkin gerakan yang berbeda. Petunjuk diberikan di Almagest, ya. Almagest turut ada teorinya, bahwa model matematiknya adalah perangkat komputasi saja dan bahwa pendapatnya tidak boleh difahami sebagai klaim bahwa planet-planet sebenarnya menggambarkan gerakan episiklik durangan fisik, ya. Namun dalam karya selanjutnya, hipotesis planetarium, ya, mengklaim bahwa sistem lingkaran yang rumit mengungkapkan struktur realitas fisika. Pasti, ya. Kegelisahan Ptolemei tentang membatasi astronom untuk menyelamatkan penampakan digemakan oleh Proclus, seorang Neoplatonis, ya, abad kelima, ya. Proclus mengeluh bahwa para astronom telah mengembangkan metode ilmiah yang tepat. Ya, ada yang mungkin katanya dibuat-buat gitu, ya, tanpa dasar yang kuat, ya. Itu pendapatnya, ya. Malah menyimpulkan kesimpulan dari aksioma yang terbukti dengan sendirinya. Ya. Pada model geometri dibuat sebuah hipotesis semata-mata untuk mengakomodasi fenomena. Ya. Proclus, ya, bersikeras bahwa aksioma yang tepat untuk astronomi adalah prinsip Aristoteles. Kembali ke sejarah awal, ya, bahwa setiap gerakan sederhana adalah gerakan baik di sekitar pusat alam semesta atau menuju atau menjauh dari pusat ini.
dan menganggap ketidakmampuan para astronom untuk mengartikan gerakan planet-planet dari aksioma ini sebagai indikasi pembatasan yang dipaksakan oleh pikiran manusia. Ya. Hingga sering dalam melakukan suatu penelitian atau pengamatan, ya, kita memberikan batasan. Ya. Tadi yang kita amati adalah sekitar ini dulu. Ya. Padahal menurut si Proclus ini ada sebenarnya tidak boleh dibatasi ya karena ada pengaruh dari yang lain. Ya. Jadi pembatasan itu mungkin adalah untuk apa? Jangan sampai menjadi meluas ya. Tetapi mungkin hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Nah, jadi ini ada dasar-dasar yang mungkin akan kita pakai dalam apa teknik-teknik kita pada waktu melakukan suatu kegiatan penelitian. Saya kira demikian.